Apakah Bapak pernah mengenang masa muda saat bisa berjalan berkilometer tanpa merasa lelah? Bisa mendaki bukit, berkebun, atau bersepeda berjam-jam sambil tetap tersenyum ceria. Tapi sekarang, baru melangkah beberapa langkah keluar halaman saja, sudah harus berhenti terengah-engah, kaki gemetar, detak jantung berdetak kencang, membuat kita bertanya, mengapa saya bisa melemah secepat ini? Usia seolah datang diam-diam, tiba-tiba, lalu mengambil kelenturan tubuh yang dulu kita miliki secara alami. Namun, apakah itu berarti akhir dari kebahagiaan, akhir dari pagi yang cerah, akhir dari impian berjalan-jalan bersama anak cucu, atau pergi ke pasar dan berolahraga bersama teman? Jawabannya adalah tidak. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar tentang orang-orang yang tetap sehat hingga usia 90, bahkan 100 tahun, masih bisa pergi ke pasar sendiri, memasak, dan mengobrol dengan gembira. Para kakek nenek di Jepang, di Italia, atau bahkan di Indonesia tetap memiliki langkah ringan dan senyum yang cerah. Apa yang membantu mereka bisa seperti itu? Apakah karena mereka beruntung memiliki gen keturunan? Atau mereka punya rahasia ajaib? Faktanya jauh lebih sederhana. Ternyata, kuncinya terletak pada kebiasaan pagi yang mereka jaga setiap hari. Bukan suplemen mahal, bukan latihan sulit, melainkan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten, diulang setiap pagi. Hari ini, Sehat Lansia Indonesia akan mengajak Bapak menjelajahi 7 kebiasaan pagi istimewa yang sudah dibuktikan secara ilmiah mampu memperpanjang umur, memperlambat penuaan, dan menambah kebahagiaan. Di akhir video, kami juga akan memberikan bonus kebiasaan yang sangat spesial, jarang diketahui orang, tetapi sangat ampuh untuk menjaga jiwa dan raga tetap muda. Jadi, apakah Bapak sudah siap mengambil kertas dan pena? Karena setelah hari ini, mungkin langkah kaki yang lelah itu akan perlahan berubah menjadi langkah yang lebih mantap dan percaya diri. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan hidup sehat, bahagia, dan penuh makna. Mungkin banyak Bapak yang berpikir, bagaimana mungkin orang bisa tetap sehat sampai usia 90, bahkan 100 tahun, masih bisa masak sendiri, ke pasar sendiri, jalan kaki berkilometer tanpa tongkat. Rahasia ini bukanlah obat ajaib, bukan pula karena keberuntungan semata. Rahasia itu adalah kebiasaan pagi. Hal-hal kecil, namun memiliki kekuatan luar biasa. Mari kita lihat daerah-daerah Blue Zone terkenal di dunia. Tempat banyak orang berusia lebih dari 90 tahun. Contohnya di Okinawa, Jepang, Sardinia, Italia, Ikaria, Yunani, Nicoya, Costa Rica, dan Loma Linda, Amerika. Di sana para lansia tidak hanya panjang umur, tetapi juga sehat. Pikiran tetap jernih, jarang terkena penyakit kronis, tetap berkegiatan, berkebun, atau aktif di komunitas. Banyak penelitian besar, termasuk penelitian terkenal dari National Geographic bersama Dr. Dan Buettner menunjukkan bahwa kesamaan masyarakat ini bukan terletak pada genetik. Mengejutkan, faktor gen hanya menyumbang sekitar 20% terhadap umur panjang, sedangkan 80% berasal dari gaya hidup sehari-hari. Penelitian lain dari Harvard T. H. Chan School of Public Health yang melibatkan lebih dari 100.000 lansia dan diikuti selama 30 tahun menunjukkan mereka yang memiliki kebiasaan pagi sehat, seperti bangun pagi, sarapan seimbang, bergerak ringan, minum air, dan menjaga pikiran positif, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan demensia. Yang menarik, mereka tidak pernah terburu-buru di pagi hari. Setiap pagi bagi mereka seperti festival kecil bagi tubuh dan pikiran. Mereka menyempatkan minum teh atau kopi ringan, menikmati sinar matahari pagi, berbincang dengan keluarga, atau merawat tanaman. Ini membantu menyeimbangkan ritme sirkadian tubuh, mengatur hormon, dan meningkatkan suasana hati. Di Indonesia, kita juga punya banyak contoh lansia yang panjang umur dan menginspirasi. Misalnya Mbah Surip, 94 tahun, Jogja. Setiap pagi selalu berjalan kaki keliling kampung minimal 30 menit, lalu melakukan peregangan tangan dan kaki sebelum sarapan. Atau Ibu Siti Aminah, 91 tahun, Bandung. Memulai hari dengan membaca Al-Quran, latihan pernapasan dalam, dan menyiapkan sarapan sehat untuk keluarga. Apa kesamaannya? Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang melewatkan pagi, tidak ada yang sarapan asal-asalan. Justru penghargaan mereka terhadap momen pagi inilah yang menjadi perisai pelindung bagi tubuh dan jiwa. Jadi jika Bapak ingin hidup panjang, sehat, dan tidak menjadi beban anak cucu, mulailah dari pagi besok. Walaupun hanya perubahan kecil,
seperti minum segelas air hangat, peregangan 5 menit, atau sarapan yang lengkap. Tetapi konsistensi akan mengubah kebiasaan menjadi hasil luar biasa. Ingatlah, usia tua bukan akhir, melainkan bisa menjadi masa terindah jika kita tahu cara menghargai dan merawat diri dengan benar. Memahami bahwa umur panjang bukan hanya ditentukan oleh gen, tetapi lebih banyak ditentukan oleh gaya hidup, kini kita masuk ke kebiasaan pertama. Dan paling penting, tidur cukup dan jam bangun yang tetap. Banyak lansia sering mengeluh, tidur saya tidak nyenyak, sering terbangun tengah malam, paginya lemas, seluruh badan sakit. Sebenarnya masalahnya bukan hanya berapa jam tidur, tetapi apakah jam tidur dan jam bangun sudah teratur atau belum. Tubuh kita memiliki jam biologis internal, disebut ritme sirkadian. Jam ini mengatur kapan tubuh butuh tidur, makan, memproduksi hormon, hingga memperbaiki sel. Saat Bapak tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, ritme sirkadian ini berjalan lancar, membuat tubuh lebih mudah tidur, pikiran lebih segar saat bangun. Penelitian dari Universitas Kyoto, Jepang, terhadap 3.000 lansia berusia lebih dari 90 tahun menemukan bahwa lebih dari 80% di antara mereka bangun pada jam yang sama setiap hari, biasanya sekitar pukul 4.30 hingga 6 pagi. Kebiasaan ini membantu menjaga tekanan darah stabil, mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung, serta menjaga otak tetap tajam, mencegah demensia. Di Indonesia, Bapak Ahmad Fauzi, 92 tahun, Solo, adalah contoh nyata. Meski sudah lebih dari 90 tahun, beliau selalu bangun jam 5 pagi, latihan pernapasan, salat, lalu berjalan keliling rumah 15 menit. Beliau berkata, "Kalau bangun tepat waktu, badan seperti diisi baterai baru, pikiran juga lebih jernih, kepala lebih terang." Selain jam bangun, jam tidur juga sangat penting. Banyak lansia punya kebiasaan begadang menonton TV, main media sosial, atau terlalu banyak berpikir. Hal ini menurunkan kualitas tidur, membuat tubuh lemas keesokan harinya. Untuk memperbaiki, usahakan tidur sebelum jam 10 malam. Hindari cahaya biru dari HP atau TV minimal 1 jam sebelum tidur. Tips kecil, buat ritual sebelum tidur, seperti minum segelas air hangat, memijat ringan telapak kaki, atau membaca buku cetak, bukan HP. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini membantu tubuh menerima sinyal bahwa sudah waktunya istirahat, sehingga lebih mudah tidur nyenyak. Jangan lupa, saat bangun pagi, hindari langsung membuka HP. Sebaliknya, tarik napas dalam beberapa kali, regangkan tubuh, dan ucapkan afirmasi positif. Misalnya, "Alhamdulillah, hari ini saya bangun sehat dan penuh rasa syukur." Menjaga jam bangun yang tetap adalah langkah pertama untuk meletakkan fondasi kuat bagi tubuh dan pikiran. Dengan demikian, kebiasaan sehat lainnya akan lebih mudah diterapkan dan menjadi gaya hidup sehari-hari. Ingat ya Bapak, hanya dengan bangun pada jam yang sama setiap pagi, tubuh sudah mendapat hadiah kesehatan yang sangat berharga. Dan yang luar biasa, kebiasaan ini gratis. Siapapun bisa mulai besok. Setelah bangun tepat waktu, kita akan mulai menyegarkan tubuh dengan satu langkah sederhana, namun sangat penting. Minum air segera setelah bangun tidur. Apakah Bapak sadar? Setelah semalam tidur, meskipun tidak beraktivitas, tubuh tetap kehilangan cairan melalui napas, keringat, dan proses metabolisme. Namun, banyak lansia sering melewatkan kebiasaan minum air di pagi hari atau langsung menggantinya dengan kopi atau teh. Hal ini dapat membuat tubuh lemas, pusing, bahkan menyebabkan sembelit. Sebuah penelitian dari National Institute on Aging, AS, menunjukkan bahwa minum segelas air hangat segera setelah bangun membantu mengaktifkan sistem pencernaan, memperbaiki sirkulasi darah, serta mendukung detoksifikasi melalui hati dan ginjal secara lebih efektif. Pak Umar, 88 tahun, Malang, berbagi. Setiap pagi, setelah salat subuh, saya minum segelas air hangat dengan beberapa tetes lemon. Rasanya tubuh seperti dibersihkan, terasa ringan dan lebih segar. Jadi, apakah Bapak sudah minum air segera setelah bangun? Kalau belum, apakah Bapak ingin mulai mencoba besok? Selain air putih hangat, Bapak juga bisa menambahkan beberapa irisan lemon atau sedikit madu untuk menambah vitamin C dan mendukung sistem imun. Namun, hindari langsung minum kopi atau teh saat baru bangun karena bisa bersifat diuretik, memicu buang air kecil, mempercepat kehilangan cairan, dan membuat lambung lebih mudah teriritasi. Tip kecil, Bapak bisa menyiapkan segelas atau botol air di samping tempat tidur sejak malam sebelumnya. Pagi hari saat bangun dan melihatnya, langsung ingat untuk minum.
Minum air di pagi hari juga membantu merangsang pergerakan usus, mencegah sembelit, masalah yang sangat umum pada lansia. Selain itu, tubuh yang cukup cairan membantu mengurangi risiko kram otot, memperbaiki kondisi kulit, dan menjaga kelenturan sendi. Bisa dikatakan, minum air setiap pagi adalah langkah pemanasan emas untuk menyegarkan tubuh, siap menerima energi positif sepanjang hari. Silakan dicoba dan rasakan perbedaannya ya Bapak. Setelah tubuh disegarkan dengan air hangat di pagi hari, langkah selanjutnya yang sangat penting untuk menjaga kesehatan adalah sarapan yang berkualitas. Apakah Bapak tahu, sarapan bukan hanya untuk mengisi perut setelah semalaman kosong, tetapi juga berperan sebagai bahan bakar utama yang menentukan energi, kewaspadaan, dan semangat sepanjang hari? Banyak lansia masih memiliki kebiasaan melewatkan sarapan atau hanya minum teh, makan beberapa biskuit. Padahal melewatkan sarapan membuat tubuh lemas, mudah pusing, cepat lelah, dan sulit berkonsentrasi. Sebuah penelitian dari European Journal of Nutrition menegaskan, lansia yang sarapan dengan gizi seimbang memiliki risiko penyakit jantung 25% lebih rendah dan fungsi ingatan yang lebih baik. Ibu Suharti, 77 tahun, Pekalongan, pernah berbagi. Dulu saya hanya minum teh dan makan kue beras, tapi sering pusing, lemas, dan cepat mengantuk. Sekarang saya beralih ke oatmeal, telur rebus, dan buah. Rasanya badan lebih segar dan pikiran juga lebih ceria. Sarapan antiinflamasi yang ideal untuk lansia sebaiknya lengkap dengan 3 komponen: protein, serat, dan lemak baik. Contohnya, telur rebus atau tahu sebagai sumber protein, sayuran rebus atau buah segar sebagai serat, ditambah beberapa irisan alpukat atau kacang almond, kenari untuk menambah lemak sehat. Khususnya, hindari makanan cepat saji, gorengan berlebihan, dan makanan tinggi gula. Makanan seperti itu menyebabkan gula darah naik tajam lalu cepat turun, membuat tubuh lemas, mengantuk, dan cepat lapar kembali. Saran tambahan, Bapak bisa minum teh hijau tanpa gula atau air lemon hangat untuk membantu pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Terakhir, jangan lupa makan perlahan, kunyah dengan baik, dan nikmati setiap suapan. Makan perlahan membantu otak menerima sinyal kenyang, mencegah makan berlebihan, dan mengurangi beban kerja lambung. Sarapan bukan sekadar makan supaya kenyang, melainkan kunci untuk memulai hari dengan penuh vitalitas, pikiran jernih, dan tubuh yang lentur. Jadi, apakah Bapak sudah siap menyiapkan sarapan lengkap dan bergizi untuk besok pagi? Tahukah Bapak, seiring bertambah usia, sendi dan otot, kita cenderung menjadi kaku dan lemah jika tidak rutin digerakkan. Sebuah penelitian dari National Institute on Aging, AS, menunjukkan hanya dengan 10-15 menit aktivitas ringan setiap pagi dapat mengurangi risiko jatuh hingga 40% dan memperbaiki sirkulasi darah, membantu otak tetap waspada, serta meningkatkan semangat. Pak Rahmat, 74 tahun, Bogor, bercerita bahwa sebelumnya setiap pagi beliau hanya duduk menonton TV, punggung makin sakit, kaki makin lemah, jalannya gemetar. Tapi sejak mulai kebiasaan jalan kaki 15 menit keliling halaman, ditambah beberapa gerakan peregangan tangan dan punggung, beliau merasa lebih ringan, lebih sehat, bahkan sakit kepala berkurang dan tidur lebih nyenyak. Yang luar biasa, Bapak tidak perlu latihan berat atau rumit. Bisa dimulai dengan berjalan santai, latihan pernapasan dalam, atau beberapa gerakan peregangan ringan. Kalau memungkinkan, Bapak juga bisa mencoba yoga ringan, tai chi, atau latihan peregangan sendi. Olahraga pagi juga membantu merangsang produksi hormon endorfin yang dijuluki hormon kebahagiaan, membantu menjaga suasana hati tetap positif, mengurangi stres, serta mendukung pengaturan gula darah dan tekanan darah. Selain itu, bergerak juga memperbaiki pencernaan, mengurangi sembelit, masalah umum pada lansia. Beberapa tips kecil untuk menjaga kebiasaan olahraga. Siapkan sepatu, jaket, atau handuk olahraga sejak malam sebelumnya, supaya pagi tidak merasa malas. Pilih tempat yang sejuk, banyak tanaman. Jika tidak bisa di halaman rumah pun tidak masalah. Ajak teman atau anggota keluarga supaya lebih semangat. Mulailah sangat ringan, cukup 5-10 menit, lalu bertahap ditambah. Hindari gerakan terlalu berat atau olahraga saat perut terlalu kenyang. Dengarkan tubuh. Jika merasa lelah, berhenti dan istirahat, jangan memaksakan diri. Jadi, besok pagi, Bapak bisa mulai dengan berjalan mengelilingi rumah, tarik napas dalam, rasakan udara segar.
Perlahan-lahan, Bapak akan merasakan sendi lebih lentur, semangat lebih tinggi, dan tubuh lebih bugar, seolah diremajakan kembali. Inilah rahasia sederhana, namun sangat berharga dari banyak orang yang berumur panjang hingga 90 tahun ke atas. Aktivitas fisik ringan bukan hanya cara menjaga tubuh, tetapi juga obat untuk jiwa, membawa kebahagiaan setiap hari. Ketika pikiran sudah terlindungi dari informasi negatif, langkah selanjutnya untuk membangun fondasi umur panjang adalah memelihara ketenangan jiwa dan rasa syukur. Ini bukan sekadar nasihat spiritual, tetapi telah terbukti secara ilmiah memiliki dampak nyata terhadap kesehatan fisik. Para sahabat yang saya hormati, setiap pagi adalah hadiah berharga yang diberikan Tuhan, sebuah kesempatan untuk memperbarui diri, menumbuhkan kebahagiaan, dan memperpanjang napas kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan yang tampak sederhana seperti bangun pagi tepat waktu, minum segelas air hangat, sarapan bergizi, berolahraga ringan, melindungi pikiran, memelihara rasa syukur, dan menetapkan tujuan kecil setiap hari. Semuanya menyatu menjadi fondasi yang kokoh bagi masa tua yang sehat dan bermakna. Melihat perjalanan hidup Pak Suroso, Ibu Lestari, atau Pak Harjo, kita bisa melihat bahwa umur panjang bukanlah keajaiban misterius, melainkan hasil dari ketekunan dalam hal-hal sederhana yang dilakukan berulang setiap hari. Ketika Bapak atau Ibu membiasakan diri menjauh dari berita negatif di pagi hari, Bapak Ibu sedang melindungi hati dan pikiran dari kecemasan yang tak kasat mata. Saat duduk tenang untuk menarik napas dalam dan bersyukur, Bapak Ibu sedang menanam benih kedamaian dalam tubuh. Dan ketika menetapkan tujuan kecil, walaupun hanya menyiram tanaman atau menelpon anak cucu, Bapak Ibu sedang menyalakan api harapan dan makna untuk setiap hari yang dijalani. Sebenarnya kita tidak perlu menunggu hingga kesehatan menurun atau sampai usia 80 tahun untuk mulai peduli. Kapan saja, bahkan besok pagi, Bapak Ibu bisa mulai sedikit demi sedikit. Kebiasaan baik tidak hanya memperlambat proses penuaan, tetapi juga membuat jiwa tetap muda, memancarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar. Besok pagi, cobalah bangun sedikit lebih awal, sambut sinar matahari pagi, nikmati segelas air hangat, dan katakan pada diri sendiri, hari ini saya memilih untuk hidup sehat dan bahagia. Rasakan setiap tarikan napas, dengarkan kicauan burung, tarik napas dalam-dalam, lalu tersenyumlah. Perasaan itu akan menjadi obat alami yang tidak ada satupun obat kimia yang mampu menandingi. Jika Bapak Ibu merasa sharing ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Sehat Lansia Indonesia, dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga. Mari kita bersama-sama membangun komunitas lansia yang sehat, panjang umur, dan penuh makna. Semoga setiap pagi Bapak Ibu selalu dipenuhi berkah, semangat yang menyala, dan hati yang penuh sukacita. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus berjalan bersama dalam perjalanan menjadikan masa tua lebih bercahaya dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.